Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai empath, suatu istilah yang menggambarkan seseorang dengan kemampuan psikis khusus untuk merasakan emosi dan energi orang lain. Saya membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 3 video. Di video yang pertama, saya sudah membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri empath. Di video kedua minggu lalu, saya juga sudah membahas mengenai tipe-tipe empath, manfaat menjadi empath, serta tantangan yang mungkin mereka alami. Sedangkan di video ketiga kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana mengelola energi agar bisa menjadi empath yang sehat mental. Kita mulai sekarang. Pertama, kenali manfaat dan tantangan sebagai empath. Para empath yang mampu mengenali dirinya secara utuh akan lebih mudah mengelola apa yang ada padanya. Terima kenyataan bahwa Anda adalah seorang empath. Ubah pemikiran negatif Anda mengenai menjadi seorang empath. Cobalah untuk melihat kemampuan Anda untuk berempati dengan orang lain sebagai sesuatu yang istimewa. Ini mungkin tidak umum, tetapi ini adalah bagian penting dari siapa Anda. Kedua, buat batasan alias boundary yang sehat. Tidak ada salahnya untuk menolong orang lain, tetapi menyayangi dan merawat diri Anda sendiri pun adalah urusan penting. Karena itu, jika Anda ingin menolong orang lain secara lebih efektif, tentunya Anda perlu menghemat energi untuk diri sendiri. Anda juga memerlukan waktu untuk mengisi ulang energi dan kekuatan Anda. Karena itu, seimbangkan antara upaya Anda untuk menolong orang lain dan upaya Anda untuk merawat diri sendiri. Belajar untuk berkata tidak. Tidak ada salahnya membuat batasan yang sehat dan sama sekali tidak terkait dengan ketidakpedulian terhadap masalah orang lain. Tanpa adanya batasan, kebaikan dan sensitivitas yang tidak terkendali akan menghabiskan persediaan energi Anda, sehingga akan membahayakan diri Anda sendiri. Ketiga, restorasi diri. Abaikan suara batin yang senantiasa mengkritik Anda sebagai seseorang yang kurang baik bagi sesama Anda. Maafkan diri Anda jika memang Anda melakukan suatu kesalahan, tetapi bersikaplah lebih lunak kepada diri Anda. Praktikan belas kasihan terhadap diri sendiri. Bangun rasa kesadaran diri Anda dengan memperhatikan perasaan dan karakteristik Anda yang mendefinisikan Anda. Cobalah untuk mempertahankan pandangan positif. Tingkatkan harga diri Anda dengan mengulangi afirmasi positif. Cobalah meluangkan waktu Anda sendirian di luar ruangan jika memungkinkan dan bermeditasi di taman yang tenang, berjalan di tengah hujan, berjalan-jalan sendirian di taman, atau melakukan solo traveling ke luar kota. Berfokuslah pada nafas Anda, tenangkan pikiran Anda untuk sekian menit setiap hari. Pertimbangkan untuk menambahkan hewan peliharaan ke dalam hidup Anda. Empath dapat terhubung kepada hewan lebih intens dan mendapatkan kenyamanan mendalam dari ikatan ini. Keempat, ingatkan diri bahwa belum tentu semua orang siap dan bisa dibantu. Walaupun Anda bisa merasakan kebutuhan atau kesulitan orang lain dan besar keinginan Anda untuk menolong orang lain, tetapi penting untuk diingat bahwa Anda tidak dapat berbuat banyak untuk seseorang yang belum siap untuk berubah. Anda juga tidak perlu merasa kecewa atau sedih jika ada orang-orang yang menolak bantuan Anda. Pandang saja dari sisi positif, yaitu bahwa mereka sedang berusaha untuk berjuang dalam kemandirian mereka. Bukankah hal tersebut juga baik dan patut didukung? Dan hey, ada begitu banyak orang lain yang masih bisa Anda tolong, bukan? Kelima, minta bantuan profesional. Ketika Anda tidak dapat mengurai emosi Anda dari orang lain, mungkin sudah waktunya untuk mengeksplorasi pengaturan batas yang sehat dengan terapis. Seorang terapis dapat membantu Anda belajar mengembangkan batasan dan mengidentifikasi pendekatan perawatan diri yang bermanfaat. Nah, jika Anda ingin meningkatkan kemampuan empath, ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan. Pertama, belajarlah berminat pada orang lain. Mulailah memperhatikan bagaimana orang lain berperilaku, termasuk apa yang mereka katakan dan bagaimana bahasa tubuh mereka. Bicaralah dengan mereka dan dengarkan secara aktif apa yang mereka katakan. Kedua, bayangkan diri Anda dalam hidup orang lain. Individu empath mampu melihat situasi melalui mata orang lain. Ini memungkinkan Anda untuk benar-benar merasakan apa yang harus mereka rasakan dalam situasi mereka.
Empath dapat melakukan ini secara alami, tetapi Anda juga dapat memperkuat kemampuan Anda untuk berempati dengan secara aktif memikirkan bagaimana rasanya berada di tempat orang lain. Ketiga, terbuka untuk orang lain. Jika Anda ingin orang lain berbagi perasaan dengan Anda, penting untuk membuat diri Anda rentan terhadap orang lain. Bicara tentang perasaan Anda dan beri orang lain ruang untuk berbagi emosi sebagai imbalannya. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu mendatang dengan judul menarik lainnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Silakan share link video ini kepada teman-teman Anda agar mereka pun mendapatkan manfaat dari proses pembelajaran ini seperti Anda. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.